Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roy Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana sih kita sebagai pengelola jurnal ini mempublish sebuah isu dengan menggunakan quick submit ya. Nah, ya. Ini mohon maaf kalau agak ribut karena memang di tepi jalan ya banyak motor berlalu lalang. Di sini juga lingkungan banyak kos mahasiswa ya. Jadi kalau ada suara-suara ribut, ini memang tidak akan saya edit, saya akan langsung publish ya. Oke, yang pertama itu kita siapkan dulu artikelnya teman-teman. Jadi misalnya kalau dalam satu terbitan itu 5 artikel, maka siapkan dulu 5 artikel yang benar-benar siap terbit. Ya, kalau yang saya sekarang ini adalah volume 3 nomor 2 itu 10 artikel karena volume sebelumnya juga 10 artikel, jadi tidak boleh kurang ya. Ini berkaitan dengan akreditasi. Nah, teman-teman, ini karena artikelnya memang belum jadi, anggap ya ini sudah 10 artikel ya. Nanti yang akan saya coba praktekkan itu yang satu artikel ini ya. Oke, kita anggap artikel sudah ada, kemudian covernya ya disiapkan. Nah, kita anggap covernya. Nah, ini anggap covernya yang ini ya. Ini cover ini yang ini teman-teman. Saya lihat tampilannya ya. Nah, ini nanti seperti ini dia tampil di sini cover itu ya. Jadi uh, ini contohnya dia archive jurnal paradigma yang saya kelola. Nah, ini covernya di sebelah kiri ya. Yang di awal itu dulu beda dia. Ini sih terserah teman-teman ya sebagai pengelola jurnal. Nah, oke. Yang pertama, lihat dulu di bagian submission supaya lebih relate ya. Misalnya kita berada di bagian submission. Teman-teman ambil di bagian isu ya. Kita akan membuat isu dulu sebelum publish menggunakan quick submit itu. Maupun dengan tanpa quick submit dia harus buat isu dulu ya. Kalau dia adalah yang akan kita terbitkan itu adalah namanya future issue. Tapi kalau yang sudah terbit di back issue ya. Ini contoh back issue. Nah, ini jurnal ini sudah terbit dari volume 1 nomor 1 dari tahun 2020 ya. Dan sekarang sudah volume 3 nomor 1 ini sudah terbit, dan untuk future isunya ini masih kosong adalah volume 3 nomor 2. Kita create issue. Nah, volume 3 nomor 2 sekarang tahun 2022. Nah, kita buat title. Ini judul ini yang untuk ini teman-teman. Nanti dia tampil di sebelah sini. Ya, judul itu ya. Kalau yang volume tadi dia tampil yang seperti ini dia. Ini volume yang kita buat di sini. Di atas ini 32 2022 itu tampilnya di sini. Nah, yang judul itu, yang judul yang mau kita masukkan ini ya. Kita ambil ini, kita copy. Nah, kita masukkan ke title. Nah, volume 3 nomor 2 tahun 2022 Jurnal Paradigma, Jurnal of Psychic Research and Education. Nah, ini kalau teman-teman itu kan boleh diikuti ini atau dengan cara yang lain ya, dengan kalimat yang lain. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Ya, volume 3 nomor 1 2022 dan ini tadi judulnya. Ya. Kan ada juga yang jurnalnya menerbitkan spesifik ya, misalnya tentang konflik saja misalnya. Nah, kalau kami kan tidak ya, kami umum sesuai dengan fokus and scope ini saja. Jadi setiap terbitan itu tidak ada tema spesifik ya. Nah, oke, ini sudah. Kemudian description. Description ini teman-teman adalah yang ini. Yang di sebelahnya ini. Nah, ini bisa dibuat sendiri atau misalnya di copy paste saja dari yang sudah ada ya. Disesuaikan ya. Ini sudah, ini 3 nomor 1 ubah jadi 3 nomor 2. Isi artikelnya sama ya, manuskripnya sama dari internal kampus dan juga dari luar. Nah, ini yang cover tadi teman-teman. Cover ini yang ini dia, yang sebelah kiri. Nah, ambil covernya yang sudah kita siapkan. Mana tadi volume 3 nomor 2.
Ini Fullmetic Armor 2 ini nanti terbitnya Desember ya teman-teman ya. Desember 2022. Kami terbit 2 kali, Juni dan Desember ya. Oke, sudah kita save. Nah, ini sudah ada isunya. Kemudian kita klik ya. Ini kontennya atau artikelnya itu masih kosong. Ini tugas kita selanjutnya adalah menambahkan, kalau memang tadi 10 artikel, kita harus tambahkan di sini 10 artikel itu sesuai urutan. Misalnya kan nanti kan ada halamannya ya. Artikel pertama itu 1 sampai 10 misalnya halaman. Artikel kedua itu melanjutkan itu. Jadi dari 11 sampai halaman berapa. Nah, untuk menambahkan konten ini ya, artikelnya itu kita ambil ke setting ya, kemudian ambil website. Ini tampilan dari OJS 3 ya teman-teman. Kemudian ambil plugin. Kita menggunakan plugin itu kan yang Quick Submit ya. Cari Quick Submit di bawah. Nah ini ya, Quick Submit plugin. Diklik, kemudian ambil import export data itu. Nah di bagian ini, di bagian section, klik artikel, kemudian masukkan judul artikelnya. Nah, misalnya tadi saya ambil artikel yang ini ya, fenomena pinjaman online ini, kita klik. Nah, ini dia artikelnya, kemudian kita ambil judulnya. Ini artikel ini belum sesuai ya teman-teman. Ini baru yang disubmit mahasiswa ke jurnal. Nah, namun ini untuk contoh saja ya. Ini belum sesuai, dia seharusnya ini 3 nomor 2 ya. Nah, kemudian juga dia harus sudah sesuai semua ini ya. Ini belum direview ya. Nah, ini belum diproses ini artikel ya, baru yang dari mahasiswa, belum diapa-apakan ya. Jadi yang dari mahasiswa ini sudah mereka buat sesuai template. Ada juga yang bahkan penulis itu yang belum sesuai template ya. Nah, itu yang tugas dari editor ya. Ini sudah. Kemudian kita masukkan judul itu ke ini. Kemudian subtitle tidak usah, abstraknya kita ambil yang bahasa Inggris. Nah, ini kita copy. Ini kalau abstraknya sudah sesuai ya. Itu sudah ada aturannya ya, misalnya harus ada latar belakangnya yang jelas ya, tujuannya, novelty ya, metode, kemudian analisis data, result ya, dan lain-lain itu. Nah, kalau sudah dipastikan, oke. Kemudian keywordnya lagi, keyword ini harus dikopikan satu-satu ya teman-teman ya. Misalnya online loans, pinjaman online, kita copy satu, karena dia kalau sekaligus dia akan jadi satu keyword nanti. Nah, lalu kita pisahkan dengan koma, nah, supaya dia menjadi seperti itu ya. Lanjut ke COVID-19, copy, koma lagi, lanjut ke rational rate choice. Lalu, nah, koma lagi ya. Kemudian reference itu kita copy dari artikel tersebut. Ini daftar pustaka. Dari Alamanda. Kemudian bawah. Oke, kita anggap sudah. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah menambahkan penulisnya. Jadi kalau penulisnya satu orang, kontributornya cukup ditambahkan satu. Nah ini karena kebetulan satu orang ya teman-teman. Satu orang, nah kita tambahkan yang satu orang ini ke kontributornya. Add kontributor. Nama. Jadi nama yang pertama itu nama awalnya.
Muammar Gaddafi, ya, yang sebagian sini harus diisi ya, karena ini nanti berpengaruh ya. Kalau tidak diisi, biasanya doi-nya bermasalah nanti ya. Ini kita harus isi. Ya, pengalaman saya ya, waktu itu tidak isi sebelah kanan, tidak terbaca itu DOI-nya ya, jadi DOI-nya jadi tidak aktif ya. Nah, Muammar Gaddafi, kemudian kontaknya, emailnya itu ya, emailnya biasanya sudah ada di sini, kan kita sudah minta melalui template itu. Masukkan emailnya, country-nya Indonesia. Ini setelah saya ingat-ingat, ini sudah publish ini ya, artikel yang ini sebelumnya, tapi ini jadikan contoh saja ya. Kemudian affiliation ini afiliasinya ya, kampus berasal dari instansi mana begitu. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke. Kalau ini tidak usah, kemudian author diklik, ini sebagai koresponden author dia ya. Oke, diklik, lanjut save. Nah, sudah ya. Tapi kalau penulisnya itu lebih dari 1, 2 misalnya, kita tambahkan lagi dengan langkah-langkah yang sama ya, sampai ke bawah. Oke, karena 1 berarti sudah, kemudian kita add galley-nya. Nah, ini biasanya kalau saya PDF Indonesia, itu yang galley itu yang ini teman-teman. Nah, misalnya ini tadi artikelnya, yang galley-nya itu ini, yang di bawah, tempat kita klik dan mendownloadnya nanti. Nah, itu galley-nya, bahasanya bahasa Inggris, kemudian kita klik save. Nah, kita masukkan artikel yang tadi ya, kita pilih artikel teks, kemudian upload filenya. File di ini dia, fenomena pinjaman online. Open, load, kemudian continue, dan complete. Nah, di bagian bawahnya kita pilih publish. Kita cari isu yang kita buat tadi ya teman-teman. Nah, ini volume 3 nomor 2 tuh. Jangan sampai salah menambahkan isu. Jadi kita masukkan artikel ini ke isu yang sebelumnya. Jadi dia tidak akan ada di volume 3 nomor 2 itu. Isu yang kita maksud. Kita klik. Kemudian halaman. Nah, dari halaman ini kita lihat di artikelnya. Nah, ini halamannya 1 sampai, nah ini harusnya sampai 6 ya. Ini dia, bisa kita hapus satu halaman, kita anggap aja sampai 6 ya, 1 sampai 6. Nah, kemudian kita publish, anggap Desember ya, Desember. Nah, kami biasanya di akhir Juni atau di akhir Desember. Ini 31 Desember 2022. Kemudian save. Nah, sudah teman-teman. Pada tahap ini dia sudah masuk ke isu tadi. Kalau kita mau cek, kita ambil future issue. Ya, nah ini artikelnya sudah ada 1 ya. Nah, kita bisa klik. Nah, ini dia artikelnya. Nah, untuk menerbitkannya itu tentu harus sudah lengkap semua teman-teman. Jadi sudah lengkap di sini semua dari artikel pertama sampai artikel ke-10 ya. Kita anggap ini sudah lengkap ya. Ini sudah 10 artikel, kita anggap begitu, dan ini semua sudah betul ya. Nah, ini covernya tadi yang akan tampil di sebelah kirinya itu. Isu galenya sudah, oh yang ini tidak usah ya, jadi cukup sudah. Nah, ini DOI sudah juga. Nah, kita publish lagi teman-teman ya, isunya. Untuk mempublish isu, publish itu maksudnya supaya muncul dia di halaman jurnal ya, seperti yang ini ya. Kalau sekarang ini meskipun sudah kita tambahkan di artikel, ini masih di dapurnya pengelola jurnal ya, belum diterbitkan. Kita mau publish. Nah, ini kita preview dulu, kita mau lihat dulu apakah sudah sesuai dengan harapan kita. Nah, ini volume 3 nomor 2. Nah, ini sudah bisa di-download ya. Kemudian ini
tidak ada halaman. Ini tadi cover, ya. Ini keterangannya, deskripsinya, dan ini volumenya, ini keterangannya. Kita coba klik. Oh ya, ini namanya preview ya. Kita coba publish ya. Kalau sudah sesuai, kita publish. Oke. Nah, ini karena ada kesalahan di email ya teman-teman ya. Tapi itu tidak ini, cuman pemberitahuan ke penulis dan lain-lain itu ya, termasuk ke editor, ke reviewer, jadi tidak sampai ya. Oke, sudah. Ini volume 3 nomor 2 kita mau lihat. Kita reload. Oh, di home ya. Home. Nah, ini dia teman-teman ya. Volume 3 nomor 2, kemudian ini artikel yang tadi. Ini sudah sesuai ya. Kita coba klik, kita mau cek. Nah, ini sudah ya, sudah bisa di-download. Nah, di archive juga sudah ada ini ya, volume 3 nomor 2. Nah, ini kalau kita mau klik, dia seperti ini. Nah, ini ya, volume 3 nomor 2 ya. Yang kita terbitkan tadi, baru ada satu artikel yang kita anggap ini sudah 10 artikel ya teman-teman. Nah, sampai ke tahap ini berarti kita sudah selesai melakukan quick submit. Memang jalannya agak sedikit panjang ya. Kalau di penjelasannya terlalu cepat, nanti takutnya teman-teman, apalagi kalau seperti saya juga sebelumnya pemula, itu agak susah ya mengikutinya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang mungkin baru belajar ya, atau belum terlampau fasih menggunakan quick submit ini dalam mempublish sebuah isu di jurnal yang teman-teman kelola. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lain. Mungkin manfaatnya bisa bertambah ya bagi teman-teman yang juga membutuhkan. Kalau ada komentar, kritik, saran, dan pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Kemudian saya berharap teman-teman mau mensupport channel ini dengan cara subscribe, sehingga channel ini ke depan akan lebih berkembang lagi. Itu saja, saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Terkambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.